Halo semuanya, baik kami dari kelompok laboratorium akan menjelaskan apa itu laboratorium, khususnya laboratorium medis. Dan sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan dulu kelompok-kelompok saya. Dan saya sendiri yaitu Clara Gaby dengan NIM 028. Saya Garia Sladini dengan NIM 030. Dan saya Rosa Marpun dengan NIM 039. Saya Aca Jumadi dengan NIM 037. Saya Anak Galuh dengan NIM 033. Sebelumnya, apa itu laboratorium? Laboratorium medik sering juga disebut dengan laboratorium klinik, sering pula disebut dengan laboratorium saja. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 411/Menkes /Per/3/2010, laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan memulihkan kesehatan. Menurut Permenkes RI nomor 411/Menkes/Per/3/2010, laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya dibagi menjadi laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik khusus. Laboratorium klinik umum dispesifikasi menjadi laboratorium klinik umum pertama, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen di klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. Contohnya ya laboratorium puskesmas. Kemudian untuk yang kedua adalah laboratorium klinik umum madya, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pertama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana. Contohnya laboratorium rumah sakit tipe C. Kemudian untuk yang ketiga adalah laboratorium klinik umum utama, yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik. Contohnya adalah laboratorium rumah sakit tipe A dan B. Kemudian untuk laboratorium klinik khusus diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama laboratorium mikrobiologi klinik. Merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biarkan identifikasi bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan. Kemudian untuk yang kedua adalah laboratorium parasitologi klinik, yaitu laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan identifikasi parasit atau stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa dari parasit, biakan atau imunosit. Kemudian yang ketiga, laboratorium patologi anatomi, yaitu laboratorium yang melaksanakan pembuatan perepat, histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan perepat, histologi, dan pembuatan perepat dengan teknik potong beku. Selanjutnya adalah kebijakan laboratorium medis. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, jam kerja dan pekerjaan darurat laboratorium. Di laboratorium yang kecil tetapi jumlah pasiennya banyak, seringkali lebih sulit untuk mempertahankan jam kerja. Ini karena aliran rawat jalan yang besar dan sifatnya darurat sebagai besar pekerjaan. Di luar jam kerja normal, setiap laboratorium harus mengatur sistem untuk menguji spesimen yang mendesak. Kemudian yang kedua adalah koleksi spesimen laboratorium. Koleksi spesimen adalah perkumpulan, penanganan, dan pengiriman spesimen medis. Yang ketiga adalah kapasitas beban kerja laboratorium. Kapasitas beban kerja harus disesuaikan dengan jumlah staf dan tingkat pelatihan, ukuran laboratorium, serta ketersediaan fasilitas laboratorium. Kemudian untuk rentan tes yang akan dilakukan yang harus dirujuk ke level yang lebih tinggi.
Rentang tes yang harus dilakukan bergantung pada yang pertama adalah jumlah staf yang tersedia, kemudian yang kedua ketersediaan sumber daya material, yang ketiga adalah jenis institusi kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, kemudian yang terakhir rujukan spesimen jika perlu. Contohnya spesimen untuk deteksi HIV dan sampel air untuk analisis bakteriologis. Selanjutnya yaitu kode etik profesi laboratorium medis. Etika terhadap profesi ATLM saat bekerja di laboratorium. Yang pertama, jadilah loyal terhadap profesi laboratorium medis Anda dengan mempertahankan standar kerja yang tinggi dan dengan meningkatkan keterampilan pengetahuan profesional Anda. Yang kedua, bekerja secara ilmiah dan dengan patuh kejujuran. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan keahlian atau pengetahuan profesional Anda untuk keuntungan pribadi. 4. Jangan pernah mengambil sesuatu dari tempat kerja yang bukan milik Anda. 5. Mempromosikan perawatan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit. Yang kelima, yang keenam, ikuti tindakan pencegahan dan ketahui bagaimana menerapkan pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Yang ketujuh, jangan mengkonsumsi alkohol atau bahan peledak lainnya selama jam kerja atau saat dalam keadaan siaga darurat. Yang kedelapan, gunakan peralatan dan bahan di laboratorium dengan benar dan hati-hati. Dan yang kesembilan, jangan membuang reagen atau perlengkapan laboratorium lainnya sembarangan. Peralatan laboratorium medis. Sentrifugus merupakan alat yang biasanya digunakan untuk memisahkan cairan serta padatan dilakukan dengan cara diputar dalam kecepatan tertentu yang dijalankan oleh rotor. Dalam laboratorium medis, sentrifugus ini biasanya digunakan untuk memeriksa darah dan urin. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi dan membaca hasil dari strip tes urin. Alat ini bekerja dengan semi otomatis dalam pengecekan yang dilakukan pada luar tubuh. Yang hasil pengecekan urinnya selalu tepat. Strip tes urin ini dilakukan ketika ingin mengetahui leukosit, pH, berat jenis, protein, glukosa, dan lain sebagainya. Peralatan selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk memperbesar objek apapun yang ingin dilihat, seperti mikroorganisme atau bakteri. Berikutnya, blood gas analyzer, yaitu alat yang digunakan dalam mengukur tekanan parsial gas yang terdapat dalam darah. Mengukur pH dan mengukur elektrolit yang terdapat pada tubuh seperti natrium, potasium, klorid, serta zat kapur. Kemudian ini merupakan alat rapid test. Alat yang digunakan untuk menjalankan diagnosa atau penyakit atau keadaan seseorang dengan cepat. Beberapa contohnya adalah rapid test. Kemudian ada HIV, kemudian rapid test malaria, kemudian rapid test narkoba, rapid test filisis, rapid test kehamilan, dan lain sebagainya. Dan berikutnya yaitu tabung reaksi. Digunakan untuk mereaksi dua atau bahkan lebih suatu zat. Dalam laboratorium medis, biasanya tabung reaksi ini digunakan untuk menampung darah atau urin yang akan diperiksa dengan menggunakan sentrifugus. Berikutnya, hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa sel darah dengan lengkap secara otomatis berdasarkan impedasi berkas cahaya atau aliran listrik. Alat ini dapat membantu dalam dalam mendiagnosis penyakit yang mungkin diderita pasien seperti diabetes, kanker, dan lain sebagainya.
Hematologi analyzer dapat membantu mendiagnosa suatu penyakit secara akurat. Oke, berikutnya gelas ukur. Seperti namanya, gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan yang akan digunakan saat pengujian. Apakah teman-teman pernah melihat peralatan medis lainnya di laboratorium? Oke teman-teman, do you have any question? Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, sekian dari kelompok laboratorium kami ucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Ini laptop nih.